Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 1 tentang konsep data mining untuk mata kuliah data mining dan kecerdasan bisnis. Oke, untuk fokus materi hari ini saya akan fokus ke yang pertama, pengantar data mining. Kenapa ada bidang keilmuan data mining? Selanjutnya, apa itu data mining? Dalam hal ini adalah konsep yang ada di bidang keilmuan data mining. Selanjutnya nanti saya langsung masuk ke materi berikutnya. Konsep berikutnya tentang peran utama data mining. Ada 5 peran utama yang ada di data mining, yaitu bidang estimasi, klasifikasi, prediksi, clustering, dan asosiasi. Selanjutnya saya lanjut ke proses yang ada di bidang keilmuan data mining. Pada prinsipnya adalah bidang keilmuan data mining nanti fokusnya adalah mengolah data menjadi informasi, sehingga informasi tersebut nanti bisa digunakan untuk melakukan proses pengambilan keputusan oleh top manajemen. Selanjutnya materi terakhir, nanti saya fokus ke konsep dari kecerdasan bisnis. Oke, saya langsung masuk ke materi pertama tentang pengantar data mining. Pada prinsipnya, kenapa ada bidang keilmuan data mining? Pada prinsipnya manusia sadar atau tidak sadar sudah memproduksi data yang ukurannya sangat besar. Jumlah dan ukurannya sangat besar, baik dia sadar atau tidak sadar. Contoh yang paling simpel adalah rutinitas sehari-hari yang dia lakukan, baik itu sifatnya manual ataupun sudah terkomputerisasi. Contoh seperti di bidang data-data di bidang astronomi, selanjutnya di bidang bisnis, ini yang cukup banyak. Selanjutnya di bidang, apalagi di bidang kedokteran atau di bidang rekam medis, selanjutnya di bidang ekonomi, di bidang olahraga, selanjutnya di bidang cuaca, besok kira-kira prediksi cuaca seperti apa dan yang lain-lainnya. Tentunya ada beberapa data-data yang sudah dimiliki oleh institusi atau lembaga tersebut. Selanjutnya di bidang keuangan atau finansial dan yang lain-lainnya. Ini pada prinsipnya, baik sadar atau tidak disadari oleh manusia tersebut, manusia sudah memproduksi data dan jumlah dan ukurannya sangat besar. Contoh data-data transaksi, apalagi dengan sekarang dengan adanya koneksi internet yang lumayan cukup stabil, terutama di daerah perkotaan. Contoh seperti data-data transaksi yang ada di Facebook, contohnya situs jaring sosial, atau contohnya adalah di Twitter, atau contohnya di marketplace seperti Bukalapak, atau contohnya di perusahaan retail seperti Indomaret. Selanjutnya ada Tokopedia, ada Alfamart, dan yang lain-lainnya. Ini beberapa data-data transaksi yang datanya cukup besar. Bukan cuman dalam kurun waktu 1 bulan, bahkan 1 hari pun lumayan cukup besar dan bisa diolah. Oke, ini semuanya karena salah satunya karena ada website sih sebenarnya. Karena ada teknologi web, di mana dengan adanya teknologi web tersebut nanti jumlah dokumen yang ada di web yang diindeks sekarang dalam urutan miliar. Dan yang tidak terlihat jauh lebih besar sebenarnya sih. Selanjutnya interaksi keuangan, transaksi yang paling umum dalam kehidupan sehari-hari. Contoh menggunakan ATM ataupun kartu kredit otomatis dan yang lain-lainnya yang dilakukan oleh beberapa nasabah. Selanjutnya ada interaksi pengguna. Banyak bentuk interaksi pengguna menghasilkan volume data yang besar. Selanjutnya ada teknologi sensor dan IoT. Ini dengan menggunakan perangkat yang sekarang sudah bisa digunakan terutama untuk mendukung data-data yang nantinya akan digunakan untuk tahap berikutnya. Hardware yang ada nanti digunakan untuk mendukung transaksi berikutnya. Oke, kalau berbicara tentang pertumbuhan data, bukan cuma kilobyte saja. Contoh yang paling simpel. Awalnya data-data yang ada mungkin di era tahun 80-an bentuknya masih kilobyte atau contohnya megabyte. Selanjutnya ada muncul data dalam bentuk ukurannya adalah gigabyte. Sekarang sudah ada yang namanya terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte atau yottabyte. Di bidang astronomi contohnya seperti yang terjadi di Sloan Digital Sky Survey di tahun 2000 di Meksiko. Dalam kurun 10 tahun, data-data yang masuk ke transaksi mereka itu kurang lebih 140 terabyte. Lebih dari 140 terabyte. Selanjutnya di Large Synoptic Survey Telescope di Chili tahun 2016, ini lebih fantastis lagi.
Data-data yang masuk dalam kurun waktu 5 hari, kalau tadi di Sloan Digital Sky Survey, dalam kurun waktu 10 tahun, data yang masuk ada 140 terabyte, sedangkan kalau di Large Synoptic Survey Telescope, data yang masuk dalam kurun 5 hari, itu seperti yang terjadi di Sloan Digital Sky Survey, yaitu 140 terabyte. Di bidang biologi dan kedokteran, contoh seperti yang ada di European Bioinformatics Institute, contohnya di bidang genomic data double in size each year, setiap tahunnya contohnya data yang masuk ada 20 petabyte data yang masuk. Ini kalau berbicara tentang pertumbuhan data. Jadi kalau semuanya data-data yang ada ini nggak diolah lagi, sangat disayangkan. Apalagi perubahan dan kultur dan perilaku masyarakat sekarang. Ini sudah cukup berubah dari yang awalnya contohnya mereka hanya memanfaatkan teknologi atau memanfaatkan data-data yang ada, sekarang kebanyakan sudah menggunakan internet tentunya. Dengan adanya internet semuanya saling terhubung satu sama lainnya. Oke, cuman yang terjadi adalah data-datanya banyak, cuman nggak menghasilkan pengetahuan. Nggak menghasilkan pengetahuan di dalamnya sehingga data-datanya terlalu banyak tapi tidak muncul yang namanya pengetahuan. Kenapa? Karena belum bisa diolah. Karena belum bisa diolah. Baik itu karena datanya kotor ataupun data-datanya yang memang belum diolah ke tahap selanjutnya. Ini yang terjadi untuk saat ini. Asal muasalnya sebenarnya dari evolusi teknologi database. Teknologi database tentunya yang diinginkan oleh perusahaan adalah data-data yang mereka inginkan tersimpan dengan baik. Di tahun 90-an ini masih datanya adalah bentuknya adalah model relasional. Selanjutnya tahun 70-an model relasional cuman lebih ke implementasi DBMS relasionalnya. Sama tahun 80-an masih lanjut ke DBMS cuman lebih ke object oriented. Nah, di sejak tahun 90-an sudah dibutuhkan yang namanya mining of data. Kenapa? Karena data-data yang dimiliki oleh perusahaan itu cukup banyak dan dibutuhkan untuk dilakukan analisa. Kalau berbicara tentang data mining, kalau saya analogikan seperti gambar yang ada di depan ini. Gambar yang ada di depan ini sebenarnya bisa dibilang adalah pola yang terbentuk sehingga terbentuk seperti ini. Disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data. Jadi data-data yang ada sehingga nanti data-data yang ada dikumpulkan, selanjutnya dianalisis sehingga muncul pola dari suatu data. Data pada prinsipnya fakta yang terekam dan tidak membawa arti. Selanjutnya yang kita cari adalah pengetahuan, pola atau rumus atau aturan atau model yang muncul dari suatu data. Dari data yang ada kita olah menghasilkan suatu informasi, selanjutnya informasi yang ada kita olah lagi sehingga nanti muncul yang namanya pengetahuan. Sehingga nama lain data mining adalah knowledge discovery in database. Ini nama lainnya, atau contohnya knowledge extraction, pengetahuan yang diekstraksi. Selanjutnya ada pattern analysis, information harvesting, ini nama lain dari data mining. Atau ada juga yang memberikan nama lain dari data mining adalah business intelligence. Oke, ini kalau berbicara tentang bidang keilmuan data mining. Oke, saya review lagi. Data pada prinsipnya tidak membawa arti, merupakan kumpulan dari fakta tentang suatu kejadian, suatu catatan terstruktur dari suatu transaksi, merupakan materi penting dalam membentuk informasi. Selanjutnya ada yang namanya informasi, sekumpulan fakta yang diorganisir dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti. Intinya data yang sudah diolah nanti akan menghasilkan informasi. Selanjutnya yang kita cari sebenarnya ini nih, pengetahuan, gabungan dari suatu pengalaman, selanjutnya nilai, informasi kontekstual dan juga pandangan pakar yang memberikan suatu framework untuk mengevaluasi dan menciptakan pengalaman baru dan informasi. Bisa nanti berupa solusi pemecahan suatu masalah, petunjuk suatu pekerjaan, dan bisa ditingkatkan nilainya atau nanti dipelajari dan juga diajarkan ke orang lain. Itu yang disebut dengan pengetahuan. Contoh yang paling simpel, data kehadiran pegawai. Data kehadiran pegawai contohnya di hari yang sama, contohnya tanggal 2 bulan 12 2004. Yang terekam di mesin fingerprint di attendance contohnya adalah jam datang dan pulang sekolah. Jam datang dan pulang contohnya, dan pulang kantor. Oke, biasanya yang terjadi adalah ada yang namanya jam masuk dan jam keluar.
anggaplah jam masuknya adalah jam 8, selanjutnya jam pulangnya adalah jam 16.00. Nah, di sini terlihat pola kebiasaan dari pegawai. Untuk kalau seumpamanya cuma 1 hari ini nggak terlalu terlihat. Oke, ini contohnya yang terlihat adalah in dan out-nya biasanya. Selanjutnya dari data-data yang ada nanti setelah data-data dikumpulkan selama kurun waktu 1 bulan, nanti selanjutnya data-data tersebut akan diakumulasikan. Akan diakumulasikan oleh bagian HRD sehingga muncul data-data seperti ini. Yang record adalah jumlah masuknya berapa, alfanya berapa, cutinya berapa, sakitnya berapa, telatnya berapa. Oke. Selanjutnya dari 2 data ini, yang pertama adalah absensi kehadiran, selanjutnya yang kedua adalah informasi akumulasi bulan dengan kehadiran pegawai, apakah nanti akan diolah lagi oleh perusahaan. Kebanyakan sih diolah. Cuman biasanya diolah untuk hal-hal yang menyangkut dalam bidang finansial, contohnya untuk menghitung bonus, atau contohnya untuk menghitung contohnya tunjangan hari raya ataupun yang lain-lainnya. Atau contohnya untuk menghitung hal-hal yang lainnya. Oke, ini contoh dari 2 data ini sebenarnya bisa diolah lagi gitu. Bisa diolah lagi untuk informasi-informasi yang lain selain dari 2 informasi tersebut. Oke, contoh kalau data yang ada kita olah lagi, contohnya akan menghasilkan contohnya seperti ini. Contoh saya olah, contohnya saya lihat informasi kondisi kehadiran mingguan pegawai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Kira-kira pola kebiasaan kehadiran mingguan pegawai itu seperti apa? Yang dilihat adalah terlambat, pulang cepat, izin, dan alfa pasti yang akan dilihat. Contohnya hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, dan Jumat. Oke, dari sini nanti kita bisa petakan. Dari sini kita bisa petakan contohnya hari Senin yang paling banyak, yang paling banyak contohnya yang terlambat. Contoh selanjutnya untuk hari Jumat ternyata yang paling banyak adalah pulang cepat. Apakah data-data ini akan kita diamkan saja? Ini yang sangat disayangkan kalau seumpamanya kita diamkan saja. Oke, contoh, nanti kalau seumpamanya sudah kita olah, data kita olah menghasilkan informasi, kita olah lagi menghasilkan pengetahuan seperti ini. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh pihak manajemen? Dari data informasi pengetahuan akan muncul yang namanya pengetahuan tentang kebiasaan pegawai dalam jam datang atau jam pulang kerja. Sehingga dari pengetahuan tersebut yang harus dilakukan oleh bagian HRD adalah pengetahuan tentang bagaimana teknik meningkatkan kehadiran pegawai. Nanti muncul yang namanya kebijakan. Oke, contoh dari data diolah menghasilkan informasi, dianalisa lagi menghasilkan kebijakan, sehingga nanti muncul yang namanya dari pengetahuan muncul yang namanya kebijakan. Contoh kebijakan penataan jam kerja karyawan khusus untuk hari Senin dan hari Jumat. Kenapa? Karena 2 hari tersebut contohnya yang paling bermasalah. Contoh peraturan jam kerja yang baru, hari Senin dimulai jam 10, bukan dimulai jam 08. Kenapa? Karena yang tadi data-data yang terlihat adalah yang paling banyak adalah yang telat. Selanjutnya hari Jumat diakhiri bukan jam 16.00 tapi diakhiri jam 14.00. Nah, selanjutnya di sini kan ada sisa jam kerja. Sisa jam kerja nanti dikompensasi ke hari yang lainnya. Kasarnya kalau seperti ini kan win-win solution antara pegawai dan perusahaan. Contoh, ini saya contohkan aja. Contoh, Senin pulang setelah maghrib, toh jalanan di Jakarta macet total di sore hari. Hitung-hitung bayar hutang 2 jam yang hari Senin. Selanjutnya hari Rabu dan Kamis bayar hutang jam di pagi hari dan setengah jam di sore hari. Jadi untuk hari Rabu dan hari Kamis pulang masuknya bukan jam 8.00 tapi masuknya jam 7.30, pulangnya jam 16.30. Hitung-hitung bayar hutang 2 jam yang hari Jumat. Oke, ini kalau berbicara tentang data mining, mulai dari data, selanjutnya data-data diolah, menghasilkan informasi, selanjutnya dianalisa lagi akan menghasilkan pengetahuan, selanjutnya muncul yang namanya kebijakan. Kebijakan di sini kan lahirnya dari top management. Top management bisa memunculkan yang namanya kebijakan. Kenapa? Dari mana? Dari pengetahuan yang sudah diberikan oleh middle management tentunya. Kalau berbicara tentang data mining itu apa? Kalau saya analogikan seperti ini nih. Kalau saya analogikan seperti gambar yang ada di depan ini. Intinya data-data yang ada difilter, dianalisa, data-data yang dibutuhkan nanti akan digunakan, sedangkan data-data yang tidak digunakan, data-data yang tidak dibutuhkan akan disingkirkan kasarnya. Bukan dibuang, tapi disingkirkan terlebih dahulu. Oke.
konsep dari data mining adalah yang harus kita lakukan adalah mengolah data hingga jadi yang namanya dataset. Selanjutnya kita olah dengan menggunakan beberapa metode yang ada di bidang keilmuan data mining sehingga muncul yang namanya pengetahuan. Nah, pengetahuan inilah yang nantinya akan kita berikan ke top management. Kalau berbicara tentang definisi dari data mining, melakukan ekstraksi untuk mendapatkan informasi penting yang sifatnya implisit dan sebelumnya tidak diketahui dari suatu data. Ini kalau berbicara tentang bidang keilmuan data mining, menurut Ian Hawitten. Oke, kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemakaian data histori untuk menemukan keteraturan, pola, dan hubungan dalam set data yang berukuran besar. Jadi yang dianalisa adalah data histori atau data lampau, data-data yang sudah terjadi baru nanti kita olah. Kenapa? Kalau data-data histori biasanya cenderung signifikan, dalam artian cenderung stuck, ya wis, biasanya jarang ada perubahan. Bedanya dengan OLTP atau data-data yang sedang sekarang terjadi. Contoh, kalau datanya kita buat dalam bentuk periode per bulan, periodenya per bulan, sekarang bulan September contohnya, sekarang bulan September 2020, sedangkan sekarang baru tanggal 14. Berarti data yang bisa diolah kalau melihat periodenya per bulan, data yang bisa diolah minimal adalah data di bulan Agustus 2020. Sedangkan data di bulan September ini belum bisa diolah. Kenapa? Sekarang baru tanggal 14. Nah, ke belakang tanggal 14 kan masih ada lagi, ke depan tanggal 14 masih ada lagi. Besok masih tanggal 15, 16 sampai nanti tanggal 30. Berarti kecenderungan data untuk berubah itu ada gitu. Ini kalau berbicara tentang data. Faktor pendorong data mining, pertumbuhan yang cepat dalam bidang data. Ini yang melatar belakangi bidang keilmuan data mining. Penyimpanan data dalam data warehouse, penyimpanan data tentunya akan sangat besar. Adanya peningkatan akses data melalui navigasi web dan internet. Dengan adanya teknologi internet dan website tentunya. Tekanan kompetensi bisnis yang mau nggak mau harus disadari oleh pihak perusahaan untuk saat ini. Perkembangan teknologi perangkat lunak, banyak software-software yang nantinya bisa digunakan terutama untuk kebutuhan analisa data. Perkembangan komputasi dan media penyimpanan. Kalau berbicara tentang media penyimpanan seperti yang di awal tadi sudah saya jelaskan, ukurannya bukan kilobyte atau contohnya bukan terabyte, bahkan di atasnya lagi. Oke, contoh data-data yang ada di kampus contohnya. Puluhan ribu data mahasiswa di kampus yang diambil dari sistem informasi akademik. Biasanya kan direcord tuh. Direcord, apakah pernah kita ubah menjadi pengetahuan yang lebih bermanfaat? Cuman agak jarang kampus-kampus yang melakukan hal ini. Jawabannya biasanya kebanyakan tidak. Seperti apa pengetahuan itu? Bisa rumus, bisa pola, atau bisa aturan. Contoh, data-data yang ada kita olah menjadi yang namanya dataset. Selanjutnya kita buat dalam bentuk algoritma yang ada di bidang keilmuan data mining. Contoh, saya ambil salah satu algoritma yang ada di bidang keilmuan data mining, yaitu dalam bidang prediksi. Sehingga muncul yang namanya pohon keputusan seperti ini. Jadi prediksi kelulusan mahasiswa. Atau contohnya data di Komisi Pemilihan Umum, puluhan ribu data calon anggota legislatif di KPU. Apakah pernah kita ubah menjadi pengetahuan yang lebih bermanfaat? Kebanyakan sih tidak gitu. Contoh kalau kita olah menjadi yang namanya dataset, sehingga data-data ini nanti bisa kita olah sehingga menghasilkan yang namanya pengetahuan. Kalau sudah menghasilkan pengetahuan ini ya tinggal kita berikan contohnya atau nanti kita tinggal berikan contohnya ke masing-masing partai politik sehingga nanti mereka bisa memperkirakan apakah bakal calon anggota legislatif mereka itu akan terpilih atau enggak gitu berdasarkan data-data yang sebelumnya. Oke, pada prinsipnya yang diharapkan dari bidang keilmuan data mining adalah kita membuat aplikasi dari standar application ke smart application. Contohnya kalau sebelum adanya data mining, contohnya di sistem informasi akademik ada kalau di kampus ada yang namanya sistem informasi akademik atau contohnya ada sistem pencatatan pemilu, ada sistem laporan kekayaan pejabat atau sistem pencatatan kredit. Contohnya kalau kita buat dalam bentuk smart application-nya untuk sistem informasi akademik contohnya adalah sistem prediksi kelulusan mahasiswa. Ujung-ujungnya kan ini yang nantinya dibutuhkan. Atau contohnya sistem pencatatan pemilu, sistem prediksi hasil pemilu. Atau contohnya sistem laporan kekayaan pejabat. Contohnya sistem prediksi koruptor. Berarti ujung-ujungnya kan ini. Selanjutnya sistem pencatatan kredit, sistem penentuan kelayakan pemberian kredit. Bukan pencatatan lagi, tapi lebih ke layak atau enggak gitu, untuk diberikan kredit atau enggak. Banyak perusahaan-perusahaan yang telah mengolah pengetahuan menjadi mereka implementasikan data dalam bentuk pengetahuan. Contoh yang paling simpel seperti yang kita ketahui di Indonesia ada yang namanya Gojek contohnya.
Salah satunya contohnya Uber, salah satu perusahaan taksi terbesar di dunia, cuman mereka tidak punya kendaraan. Selanjutnya Google, perusahaan terbesar di bidang media atau advertising, cuman mereka nggak punya konten contohnya. Selanjutnya Alibaba, perusahaan retail terbesar, cuman mereka nggak punya inventory gitu. Selanjutnya Airbnb, perusahaan akomodasi terbesar di dunia, cuman mereka nggak punya yang namanya real estate. Selanjutnya Gojek, perusahaan angkutan umum tanpa memiliki kendaraan. Ada yang namanya Groceria, perusahaan penjual dan daging dan sayur tanpa punya toko dan barang dagangan. Berarti yang mereka lakukan adalah mereka dalam membuat yang namanya perusahaan jasa. Perusahaan jasa di sini mengakomodir dari pihak pertama ke pihak ke pelanggan tentunya yang mereka lakukan. Oke, kalau berbicara tentang irisan yang ada di bidang keilmuan data mining, yang harus dikuasain kalau kalian pengen belajar bidang keilmuan data mining adalah tentunya statistik. Statistik lebih bersifat teori, fokus ke pengujian hipotesis. Kasarnya, hipotesis ini apakah nanti diterima atau enggak. Selanjutnya machine learning. Sekarang yang lagi banyak diminatin bidang keilmuan ini. Selanjutnya lebih bersifat heuristik, fokus pada perbaikan performansi dari suatu teknik learning. Jadi kalau berbicara tentang bidang keilmuan data mining adalah gabungan antara teori dan heuristik. Fokus pada seluruh proses penemuan knowledge dan pola. Oke, termasuk nanti ada yang namanya data cleaning, learning, dan visualisasi hasilnya. Oke, ini kalau berbicara tentang data mining dan rule-nya, jadi ujung-ujungnya nanti kalian ada di tengah-tengah ini. Atau ujung-ujungnya adalah ada di data scientist. Data scientist, selanjutnya nanti dari hasil data scientist di sini nanti akan dipresentasikan oleh bisnis analisis. Baru nanti data-data yang pengetahuan yang sudah diperoleh oleh data scientist di sini, yang dihasilkan oleh data scientist di sini, nanti akan digunakan untuk proses pengambilan keputusan oleh top management. Oke. Peran utama yang ada di bidang keilmuan data mining. Selanjutnya saya masuk ke 5 peran yang ada di bidang keilmuan data mining. Ada 5 peran yang ada di bidang keilmuan data mining. Yang pertama ada yang namanya estimasi, selanjutnya prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Kalau berbicara tentang algoritma estimasi, mirip dengan algoritma klasifikasi, cuman variabel targetnya biasanya bilangan numerik atau kontinu dan bukan kategorikal. Estimasi nilai dari variabel target ditentukan berdasarkan nilai dari variabel prediktor. Jadi dari suatu data, dari dataset nanti kita kelompokkan menjadi 2. Ada yang namanya variabel, selanjutnya ada yang namanya kelas atau yang biasa disebut dengan targetnya, goalnya. Contoh algoritma estimasi yang biasa digunakan biasanya linear regresi, selanjutnya algoritma neural network atau jaringan saraf tiruan, selanjutnya algoritma support vector mesin. Contohnya estimasi waktu pengiriman pizza yang biasa diperoleh dari waktu tempuh diperoleh dari contohnya jumlah trafficnya ditambah dengan jarak, ditambah contohnya dengan pesanan, jumlah pesanan dan yang lain-lainnya, sehingga nanti muncul yang namanya waktu tempuh. Yang kedua ada yang namanya algoritma prediksi. Sama dengan algoritma estimasi atau yang biasa disebut dengan forecasting, di mana label atau target atau kelasnya bertipe numerik. Bedanya adalah data yang digunakan merupakan data time series biasanya. Selanjutnya istilah prediksi kadang digunakan untuk klasifikasi, tidak hanya untuk prediksi time series karena sifatnya yang bisa menghasilkan kelas berdasarkan berbagai atribut yang kita sediakan. Semua algoritma estimasi dapat digunakan untuk prediksi. Jadi mulai dari algoritma support vektor mesin, algoritma linear regresi, dan algoritma neural network pun bisa digunakan untuk algoritma prediksi. Contoh prediksi harga saham, di mana variabel targetnya adalah close, dalam artian apakah akan diambil atau enggak. Dataset harga saham dalam bentuk time series, rentet waktu. Oke. Ini contoh untuk output yang dihasilkan dari algoritma jaringan saraf tiruan atau algoritma neural network. Oke, ini contoh algoritma prediksi, ada support vektor mesin, algoritma neural network. Contoh prediksi jumlah produk baru berdasarkan pada belanja promosi atau iklan. Prediksi kecepatan angin sebagai suatu fungsi suhu, kelembaban, tekanan udara, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada yang namanya algoritma klasifikasi.
adalah algoritma yang menggunakan data dengan target atau kelas atau label berupa nilai kategorikal. Bentuknya adalah nominal. Contoh, apabila target atau kelas atau label adalah pendapatan, maka bisa digunakan nilai nominal kategorikal. Contohnya pendapatannya besar, menengah, atau kecil. Ini yang disebut dengan kategorikal. Contoh lain adalah rekomendasi kontak lens. Apakah nanti menggunakan jenis kontak lensnya contohnya soft atau hard atau non. Algoritma klasifikasi yang biasa banyak digunakan adalah algoritma Naive Bayes, KNN, C4.5, ID3, chart, linear discriminant analysis, dan yang lain-lainnya. Ini beberapa contoh algoritma yang nantinya bisa kalian gunakan. Contoh klasifikasi kelulusan mahasiswa. Nanti yang output yang dihasilkan adalah pohon keputusan. Rekomendasi kontak lens, contohnya kalau menggunakan algoritma pohon keputusan yang muncul adalah ya tentunya pohon keputusan. Yang keempat ada yang namanya algoritma clustering. Kalau algoritma estimasi, prediksi, dan klasifikasi mempunyai kelas, ada targetnya. Kalau algoritma clustering justru dia nggak ada kelasnya. Clustering adalah pengelompokan data, hasil observasi dan kasus dalam kelas yang mirip. Suatu cluster adalah koleksi data yang mirip antara suatu dengan yang lainnya. Memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan data dari cluster yang lainnya. Perbedaan utama dari algoritma clustering adalah dengan algoritma klasifikasi adalah clustering tidak memiliki target atau kelas atau label. Yaitu termasuk dalam kategori unsupervised learning. Karena pada prinsipnya adalah clustering ini lebih sifatnya ke pengelompokan data. Clustering sering digunakan sebagai tahap awal dalam proses data mining. Dengan cluster, hasil cluster yang terbentuk akan menjadi input dari algoritma ya berikutnya yang nantinya akan digunakan. Contoh clustering bunga iris. Contohnya seperti yang ada di depan ini ada 3 cluster. Contohnya clustering jenis pelanggan dan yang lain-lainnya. Selanjutnya algoritma asosiasi. Algoritma asosiasi adalah algoritma yang menemukan atribut yang muncul secara bersamaan. Dalam dunia bisnis biasanya sering disebut dengan affinity analysis atau market basket analysis. Algoritma asosiasi akan mencari aturan yang menghitung hubungan antara 2 atau lebih atribut yang ada. Yang dicari adalah if, antecedent, dan consequent bersamaan dengan pengukuran support dan confidence. Contoh pada hari Kamis malam 1000 pelanggan telah melakukan belanja di supermarket ABC di mana 200 orang beli sabun mandi, dari 200 orang yang membeli sabun mandi, 500 orang membeli Fanta. Jadi association rule-nya menjadi jika membeli sabun mandi maka akan membeli Fanta dengan nilai support adalah 200 yang sabun mandi dibagi 1000 dari total pelanggan. Dan nilai confident-nya adalah 50 orang yang membeli Fanta kan 50 dari dibagi yang membeli sabun mandi. Jadi supportnya 20% dan confident-nya 25%. Contoh algoritma asosiasi ada algoritma a priori, ada algoritma F-Growth. Nanti pun akan kita praktekkan. Contoh lainnya adalah asosiasi kekayaan barang, contohnya kekayaan dan barang. Oke, nanti kalau kita implementasikan menggunakan software rapid manner, nanti association rule-nya bentuknya seperti ini. Oke, pada prinsipnya proses yang ada di bidang keilmuan data mining adalah kita mengolah data, himpunan data, selanjutnya diolah dengan menggunakan metode yang ada di bidang keilmuan data mining sesuai dengan algoritmanya. Yang selanjutnya yang dicari adalah pengetahuan. Baru selanjutnya dari pengetahuan yang ada kita ukur, kita evaluasi. Jadi himpunan data di sini pemahaman dan pengolahan data pre-processing, mulai dari data cleaning, data integration, data reduction, dan data transformation. Insya Allah nanti akan saya bahas di pertemuan ketiga. Selanjutnya metode yang ada di bidang keilmuan data mining. Pilih metode sesuai dengan karakter data, mau estimasi atau prediksi, klasifikasi, clustering, atau nanti arahnya ke asosiasi. Selanjutnya yang dicari adalah output, bisa pola, bisa model, bisa rumus, bisa tree, bisa rule, atau cluster. Selanjutnya evaluasi, contohnya yang dicari adalah akurasi atau AUC atau RMSE, root mean square error. Kalau akurasi dan AUC biasanya semakin tinggi akurasi dan AUC-nya semakin bagus. Tapi kalau RMSE, root mean square error, semakin sedikit RMSE-nya, errornya berarti datanya semakin bagus. Selanjutnya ada yang namanya leaf ratio. Kehimpunan data, atribut adalah faktor atau parameter yang menyebabkan kelas atau label atau target terjadi. Jenis data yang dari mana kita bisa memperoleh data? Yang pertama kita bisa menggunakan data private dan yang kedua bisa menggunakan data public. Data private itu apa? Dataset yang biasa kita ambil, yang dapat kita ambil dari organisasi yang kita jadikan sebagai objek penelitian. Jadi kita bisa riset di salah satu institusi.
Cuman ada plus minusnya. Plusnya kalau kita ngambil data dari private dataset, kalau bingung tentang data kita bisa nanya-nanya. Cuman minusnya kita harus ngajuin surat riset dan yang lain-lainnya belum tentu di ACC. Yang kedua, contoh kalau private dataset contohnya kita bisa ambil dari bank, rumah sakit, industri, pabrik, perusahaan jasa dan yang lain-lainnya. Public dataset dapat diambil dari repository publik yang disepakati oleh para peneliti yang ada di bidang keilmuan data mining. Contoh seperti di era pandemi seperti ini, kita kesulitan untuk riset di perusahaan. Kita bisa ngambil data dari public dataset. Caranya seperti apa? Kita ambil data dari data-data dari repository publik yang disepakati oleh peneliti yang ada di bidang keilmuan data mining. Contoh seperti UCI dataset, SCMKDDK, atau contohnya prediction.io, atau contohnya data.go.id. Cuman kalau dilihat dari tren penelitian data mining saat ini adalah menguji metode yang dikembangkan oleh peneliti dengan menggunakan, justru mereka menggunakan public dataset. Sehingga penelitian dapat bersifat contohnya dikomparasi. Sebelumnya menggunakan metode A, ada lagi yang menggunakan metode B, selanjutnya nanti kalian komparasi. Selanjutnya repeatable, berarti kan berulang. Tapi kalian harus menemukan sesuatu yang lebih dari yang sebelumnya atau verifiable, verifikasi. Contoh ini repositorinya Universitas California. Contoh saya ambil salah satu dataset kredit approval, contohnya approval kredit, datanya biasanya ada di mana? Diklik data folder. Selanjutnya nanti kurang lebih kalian akan memperoleh data seperti ini nih. Biasanya extensionnya .data. Klik crx.data. Kurang lebih datanya seperti ini. Nah, inilah tantangannya kalau semuanya kalian menggunakan public dataset. Pahami data yang ada di internet tersebut. Selanjutnya ada KDKDD, selanjutnya ada prediction.io, selanjutnya ini yang punyanya pemerintah Indonesia, data.go.id. Oke, mulai dari pangan, energi, infrastruktur dan yang lain-lainnya. Tinggal nanti kalian olah. Selanjutnya ada atribut, kelas dan tipe data. Atribut adalah faktor atau parameter yang menyebabkan kelas atau label atau target terjadi. Kelas adalah atribut yang akan dijadikan target. Sering juga disebut dengan label. Label itu gampangnya adalah keputusan yang kita cari. Oke, tipe data untuk variabel pada statistik terbagi menjadi 4. Ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Oke. Selanjutnya metode atau algoritma yang ada di bidang keilmuan data mining ada 5 metode, 5 peran yang ada di bidang keilmuan data mining. Ada estimasi. Estimasi ada 3 algoritmanya yang lumayan banyak digunakan, ada linear regresi, neural network, dan support vector machine. Yang paling banyak digunakan biasanya oleh peneliti adalah linear regresi. Selanjutnya forecasting atau peramalan atau prediksi. Yang paling banyak digunakan adalah neural network. Klasifikasi yang paling banyak digunakan adalah C4.5. Clustering yang paling banyak digunakan adalah K-means. A priori yang paling banyak digunakan untuk algoritma asosiasi. Oke, selanjutnya yang dicari adalah pola, output pola atau model. Pola bisa bentuknya nanti formula atau rumus, contoh seperti ini, atau decision tree, pohon keputusan, atau contohnya rule. If, titik-titik, dan titik-titik. Atau contohnya yang muncul adalah cluster. Ini contoh dari cluster. Selanjutnya yang terakhir, data yang kita miliki harus dievaluasi. Baik itu akurasinya atau errornya. Kalau algoritma estimasi biasanya yang akan muncul adalah errornya, root mean square error. Semakin sedikit errornya semakin bagus. Estimasi dan prediksi ini sama. Klasifikasi justru yang muncul adalah confusion metric dan akurasi. Confusion metric yaitu akurasi, selanjutnya kurva AUC adalah ROC kurva. Nanti yang muncul adalah kurva AUC-nya. Semakin tinggi nilainya semakin bagus. Clustering biasanya yang muncul adalah internal evaluation. Selanjutnya atau external evaluation. Association yang muncul adalah leaf ratio. Oke, ini kurang lebih. Atau nanti yang muncul adalah presisi dan recall-nya. Oke, kalau berbicara tentang klasifikasi, kalau berbicara tentang klasifikasi dalam bentuk akurasi dan kurva AUC, ini untuk aturan untuk klasifikasi untuk kurva AUC. Jika data yang kita miliki contohnya hasilnya adalah 0,90 sampai 1 berarti excellent classification. 0,80 sampai 0,90 berarti good classification. Oke, saya lanjut ke kecerdasan bisnis adalah bidang yang luas dan dipandang berbeda oleh orang yang berbeda. Oke, ini sebenarnya inti dari mata kuliah data mining dan kecerdasan bisnis adalah menghasilkan data menjadi suatu informasi untuk diproses
menghasilkan keputusan oleh top management. Makanya disebut dengan kecerdasan bisnis. Agreement atau perjanjian umum tentang komponen utama, gudang data yang terpusat dan gudang data yang terpusat. Selanjutnya, serangkaian alat penggunaan akhir untuk membuat laporan dan pertanyaan dari data, informasi dan untuk menganalisis data, informasi dan laporan analitik bisnis. Untuk menemukan hubungan yang tidak jelas antara sejumlah data besar, salah satunya kita bisa menggunakan data mining atau kita bisa menggunakan text mining. Manajemen kecerdasan bisnis untuk menetapkan tujuan sebagai metrik dan standar memantau dan mengukur kinerja dengan menggunakan metodologi kecerdasan bisnis. Jadi kurang lebih kalau dilihat dari tahapan yang ada di bidang keilmuan data mining kurang lebih ya seperti ini. Jadi dari himpunan data yang ada kita olah menggunakan metode yang ada di bidang keilmuan data mining. Selanjutnya yang dicari adalah pengetahuan. Dari data yang ada baru kita evaluasi. Sehingga muncul evaluasi dari data tergantung dari algoritma yang kita pilih. Tentunya atribut data-data yang kita miliki dalam bentuk adalah dataset, himpunan data atau yang biasa disebut dengan dataset di sini harus kita buat, harus kita kelompokkan, harus kita buat mengikuti contohnya data pre-processing. Ada istilah data cleaning, data integration, data reduction, dan data transformation. Baru nanti kita bisa olah dengan menggunakan metode atau algoritma yang ada di bidang keilmuan data mining. Oke, sekian penjelasan dari materi pertemuan pertama. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita